Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kayaknya ini bagian yang terserius. Silakan Pak Erik. Jadi saya ingin mengatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh pemerintah, harga premium ditetapkan oleh pemerintah untuk TPPI pada rapat tanggal 12 Maret, rapat koordinasi bidang perekonomian, itu harganya 545,66 rupiah lebih tinggi dari kesepakatan MRA. Kesepakatan MRA itu antara Pertamina dengan beberapa pihak swasta yang berada di dalam grup TPI Tuban. Kalau dihitung per tahun, kerugian itu, potensi kerugian mencapai 1,5 triliun. 10, ini kan jangka waktu kontraknya 10 tahun Pak Karni. Ya, 15,7. Berarti 15,7 triliun. Nah, pertanyaannya, pemerintah kan dengan menaikkan BBM ingin mengurangi subsidi. Tapi ini malah membebani subsidi. Baik, terima kasih. Saya ke Fuad dulu, Anwar Fuadi sebagai wakil rakyat. Apa tanggapan Anda? Bang Karni, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus percaya kepada pemerintah kita. Setuju. Kita harus percaya kepada presiden kita. Tidak mungkin dia jahat. Tidak mungkin dia bodoh. Dia cerdas, dia pintar. Apalagi ada pembantunya yang sangat bijak. Bapak Jero Wajik, Menteri SDM, yang sangat sukses waktu sebagai Menteri Budpar. Maka itu dipindahkan ke sana. Pak, jawaban Anda kali ini bagus sekali. Tapi pertanyaan berikutnya, 1 barel itu berapa liter sih? Bang Karni, inilah kelemahan saya. Saya kurang mengerti untuk hitung-menghitung. Saya hanya tahu kalau nimbang duit. Duit aja saya nggak pernah hitung, saya timbang. Jadi kalau soal hitung-menghitung saya nggak ngerti, Bang. Ya, makanya saya kasih tahu 159 liter. Catat ya. Alhamdulillah. Pak Menteri, silakan. Pak Menteri karena mau pergi, saya silakan jawab dulu. Tapi Terima saya kasih. minta timnya tetap bertahan. Terima kasih Pak Karni. Para hadirin yang saya muliakan, saya dari tadi menyimak dengan serius, saya catat semua. Ada beberapa yang saya mau komentari. Satu, filsafat hidup kita dalam bernegara. Itu negara ini kan bersambung, tidak putus. Jadi kalau pada waktu kita, kalau ada mengantar jenazah orang tua kita ke kuburan, itu pidato kita biasanya para hadirin yang mengantarkan jenazah ke kuburan, terima kasih. Kalau yang punya utang piutang, agar datang kepada kami, kamilah ahli warisnya. Kira-kira hidup bernegara itu seperti itu. Jadi kalau zaman Bung Karno misalnya, apapun hasil yang hebat-hebat, itu akan diwarisi oleh Pak Harto. Termasuk utang piutang, kesulitan-kesulitan juga diwarisi oleh Pak Harto. Begitu Pak Harto selesai, diwarisi oleh Pak Habibie. Selesai, diwarisi oleh Gus Dur. Selesai, diwarisi oleh Bu Mega. Selesai, sekarang diwarisi oleh Pak SBY. Tidak boleh, wah kalau ada utang saya nggak mau. Gitu. Kalau ada tambang emas atau batu bara, ini saya. Gitu. Kan nggak boleh begitu. Mau utang kek, mau persoalan kek, sambung menyambung. Jadi saya mengajak kita, percayalah, saya setuju sama Anwar Fuadi tadi. Percayalah bahwa presiden-presiden yang ada, kita sudah punya 6 presiden, semua cinta pada rakyatnya, semua ingin rakyatnya makmur, dan rasanya kok saya tidak setuju kalau mengatakan beliau-beliau itu berbohong, berniat bohong. Kayaknya kok saya tidak setuju. Nah sekarang pun pada era Pak SBY, kebetulan saja sekarang saya jadi Menteri SDM, tidak adalah niat kami untuk membohongi rakyat. Kalau ada kesulitan, kita buka kesulitannya. Jadi kalau misalnya tadi ada niat, nah, tadi kan dikatakan pada zaman oleh Mas Cahyo, pada zaman Ibu Mega itu kan disebut pada saat itu situasi berbeda, pasti berbeda. Jadi pada zaman Bung Karno situasi berbeda, zaman Pak Harto situasi berbeda, beliau mengambil keputusan, ya tentu ada usulan-usulan dari anak buahnya para menteri, ya. Ya kalau menterinya membohongi presidennya terus 32 tahun ya rasanya kok enggak. Jadi saya nggak percaya
Pak Harto dibohongi oleh para menterinya 32 tahun gitu ya. Rasanya saya nggak percaya. Jadi Pak Harto kan jago juga memimpin. Kalau ada menteri yang begitu pasti udah dipites oleh beliau kan. Pada zaman itu pasti dipites ya. Nah, jadi menurut saya sih mari kita jadi sambung menyambung ini Pak Karni ya. Jadi kalau sekarang ada persoalan ya, yang migas biasanya nih kontrak migas, batu bara, tambang itu biasanya puluhan tahun Pak. Sambung menyambung. Nah nanti siapapun yang jadi presiden berikutnya, siapapun yang menjadi menteri ESDM sesudah saya harus mengucapkan begitu. Segala utang piutang yang ditinggalkan oleh Pak Wacik agak saya nanggung gitu kan. Jadi jangan mau tambang yang enak-enak saja, tapi yang persoalan juga ditanggung. Kira-kira begitu Pak Karni. Jadi mari kita hormati para pemimpin yang terdahulu dan hormati yang kita sekarang. Ya, saya juga minta kami dihormati juga karena ini tidak mudah, jadi berat Bapak. Jadi tapi kita niatnya baik, niatnya sangat tulus untuk rakyat. Jadi apa yang kami hasilkan nanti sampai 2014 itulah yang akan kita tinggalkan kepada generasi berikutnya agar rakyat lebih sejahtera. Begitu Pak. Jadi Baik, Pak. Saya akan minta diri karena saya mau Sebelum melayat. minta diri Pak, ada dua pertanyaan saya. Pertama soal TPPI tadi. Bagi saya juga aneh, perusahaan udah bangkrut, kemudian kita Pertamina disuruh merestrukturisasi dengan modal 700 juta dolar, kemudian untuk mencicilnya Pertamina harus beli minyak dari dia dengan harga yang dinaikkan, sehingga dengan keuntungannya dia bayar utangnya, enak banget gitu loh. Saya bisa jawab ini sedikit Pak Karni. TPPI kami memang rapat tanggal 12 tadi disebut oleh Pak Erik ya. Tanggal 12 Maret kami rapat. Waktu kami rapat itu pikirannya begini. Ini kan TPPI sudah diem ya. Sudah sekian tahun masuk BPPN. Ya. Ya. Jadi istilahnya perusahaan bangkrut lah. Ya. Perusahaan bangkrut. Pilihannya kan biarkan bangkrut, diamin saja, jadi besi tua, jadi ini, atau dihidupkan kembali. Nah tentu menghidupkan kembalinya itu harus ada restrukturisasi. Ya. Harus ada modal masuk, harus ada sistem. Nah inilah yang kami bahas, belum selesai Pak Karni, jadi masih dalam proses pembahasan. Tetapi niatnya adalah agar negara mendapatkan yang banyak dari situ. Jangan sampai terbelenggu semua, terkunci, diam semua. Dan kalau kita biarkan, namanya ini terjadi waktu krisis yang dulu. Ini yang sedang kami bahas. Ada waktu kira-kira sebulan kita mau membereskannya. Tapi waktu BPPN Pak, itu dilikuidasi, dilelang. Siapa yang mau beli? Kalau Pertamina mau beli, Pertamina beli. Ya. Artinya tidak dia lagi yang kita suntik dengan keuntungan agar bisa membayar utangnya. Bagi saya agak aneh ketika kita kekurangan uang untuk subsidi, tapi kita mau mengucurkan uang untuk membantu perusahaan swasta. Ini agak aneh pemerintah. Jadi memang ini sedang masih dalam proses Pak Karni, tetapi aimnya, tujuan kita adalah agar aset yang berhenti begitu, ini harus jadi sesuatu yang hidup, tetapi kami sangat berusaha yakin agar negara dapat lebih banyak, ya, utang-utang bisa lunas. Kalau tidak ada memenuhi syarat untuk negara dapat banyak, ya saya pasti nggak setuju. Ya. Ya. Jadi itu aimnya masuk ke situ. Jadi kebutuhan orang, kebutuhan perusahaan itu harus lebih rendah. Kebutuhan negara dan kebutuhan rakyat paling tinggi. Tidak boleh disubordinasikan. Jadi selalu ke sana saya mengajak kalau mengambil keputusan, dan ini sedang kita proses. Kalau saya yakin nanti kepentingan negara itu memang paling tinggi dapatnya, saya akan ikut setuju. Ini sedang kami bahas dengan Menek BUMN. Saya hanya berharap Pak Jero Wacik tidak meninggalkan warisan utang dalam hal ini kepada generasi berikutnya. Tidak mau mewariskan utang, tapi juga tidak mau mewariskan sesuatu yang dibiarkan mati begitu saja, tidak diurusi. Itu juga kita akan urusi biar negara dapat. Karena kan sekarang nggak dapat apa-apa semua Pak. Ada polanya BPPN punya Pak, tapi yang mau dilaksanakan pemerintah kali ini agak menyimpang. Kalau misalnya ada usul yang baik, ya, sistem struktur yang baik, mari usulkan kepada kita, kami. Ya, semua yang baik kita adopsi kalau memang itu baik untuk negara. Tidak akanlah kami itu merasa kami yang paling pinter, tidak. Ya, kalau memang ada yang solusi yang terbaik, kita kaji, kita adopsi. Kalau memang itu baik. Ada pertanyaan terakhir Pak. Ya, Pak. Saya udah lama mendengar Pak bahwa gas kita itu melebihi konsumsi energi yang
kita butuhkan. Tapi gas ini sama sekali sekarang ini belum kita maksimalkan. Kemudian apa problemnya? Apakah memang kita perlu impor terus minyak? Selain daripada, nanti mungkin BP Migas juga harus jawab. Kenapa kilang-kilang baru itu kayaknya buntu terus, mau Chevron, mau Exxon, mau apa, Tuban, Balongan. Ini ada apa? Seolah-olah ada dipersulit sehingga kita perlu impor minyak. Saya sangat setuju 1000% bahwa gas kita itu banyak kita punya, naik. Ya. Kemudian minyak kita turun, tadi ada yang menyebut lifting minyak turun, kita sudah menyadari, makanya dulu kita adalah eksportir minyak, makanya dulu kita anggota OPEC, sekarang sudah tidak lagi karena kita sudah tidak eksportir, netnya importir. Karena itu maka saya sudah mulai memikirkan, sudah mulai masuk ini Pak Karni, liftingnya itu jangan lagi kita berpikir lifting minyak, tetapi lifting energi. Jadi ada minyak di situ, ada gas di situ, dan ada batu bara di situ. Kalau ini kita jumlahkan, itu kita menghasilkan kira-kira 6 juta barrel equivalent oil per hari. Itu kalau dijumlahkan minyak, gas, sama batu bara. Nah, kita akan menuju ke sana, tetapi kan ini baru mulai Pak. Jadi kita masih terbelenggu semua pikiran kita dengan lifting minyak. Nah, terus saya setuju tadi usulnya Pak Quick, ya, Pak Fuad. Gas ini memang harus diperbanyak. Jadi konversi ke gas itu haruslah. Nah, bahwa kok belum, saya juga sekarang di tangan saya akan percepat konversi dari minyak ke gas. Karena kalau ini kita bisa lakukan, itu lama-lama kita akan berkurang ketergantungan kita kepada minyak. Minyak ini udah makin langka, kemudian makin mahal, dan kalau kita dibelenggu, maka setiap tahun kita akan ribut urusan subsidi. Karena ya memang mobil makin banyak, motor makin banyak, itu akan diperlukan terus makin banyak, dan sebetulnya itu di satu sisi beban, tapi di satu sisi sebenarnya karunia, karena maju ekonomi kita, pabrik motornya banyak sekali, dan kok ada yang beli, gitu kan? Kok habis 7 juta motor setiap tahun, kok habis? Berarti ada rakyat yang beli. Justru kalau dia bikin motor terus nggak habis 7 juta, justru itu namanya tidak maju. Jadi menurut saya, di sisi-sisi yang problem kita juga ada sebetulnya itu bukti-bukti kemajuan. Itulah, jadi makanya mari kita bersatu. Saya mengajak kalau ada bapak-bapak yang canggih-canggih itu, berikan saya pikiran-pikirannya. Tadi sudah ada diberikan kerpean-kerpean ke saya. Semua yang baik saya akan adopsi untuk negara. Saya tidak membawa kepentingan saya. Jadi mari kita bangun negeri kita bersama-sama. Ya, saya sependapat dengan Bapak bahwa tidak mungkin pemerintah itu membohongi kita. Tapi bisa saja oknum-oknum di dalam pemerintahan membohongi rakyatnya. Ya, ini saya titip sama Pak Jerawan. Ya, itu tugas saya Bapak. Jadi saya punya jajaran, saya selalu intip siapa yang sudah mikirkan negara nomor 1, siapa mikirin dompetnya nomor 1, saya intip Pak. Ya, kalau saya tahu saya akan marah, saya akan tindak begitu. Jadi ya sudahlah, ini memang proses Bapak, membersihkan negara ini tidak bisa cepat ya. Tapi inilah namanya tadi mengantar orang tua ke kuburan, segala kebaikan dan kekurangannya kita warisi. Jadi dan nanti juga yang kebaikan dan kekurangan kami juga kita akan wariskan pada berikutnya, gitu Pak. Terima kasih banyak kedatangannya Pak. Para hadirin terima kasih. Mohon maaf saya jangan pulang dulu. Enggak, dia sebentar Pak. Dia mau melayat. Nah, kalau gitu saya nanya dulu sebentar. Nanti timnya dia tinggalin. Hah? Timnya dia nanti tinggalin. boleh kita ngomong lagi nanti. Saya nggak percaya soalnya. Ada tim yang ditinggalkan, ada makanya. Silakan Pak. Baik kalau ya. Soal risalah rapat, satu aja Pak. Ya. Penting nih Pak. Ini pada dalam risalah rapat, itu kan ada permintaan Pertamina dan ada permintaan TPPI. Kenapa permintaan TPPI dipenuhi semua, termasuk harga RON 88, harga premium, termasuk juga izin ekspor LPG, sementara Pertamina seperti dirugikan. Cuma dikasih ongkos transport 1/3 Pak. Padahal ongkos transport umumnya sekitar 400-an Pak. Pak Erik, Rasanya waktu itu Pertamina juga tidak menyampaikan keberatannya. Kalau memang keberatan mesti disampaikan dong, biar jangan nanti ya di depan kita terus rugi gitu kan, jangan dong. Harus disampaikan. Jadi waktu itu TPPI apa? Ya. TPPI. Kenapa TPPI? Loh,
Masuk barang tuh. Karena apa? Ini masalah BBM, Bapak nitip TPPI. Jadi pertanyaan kita malah ke Bapak ini. Ada apa dengan Pak Karni ini masalah TPPI? TPPI itu Ayo, apa? saya dengar salah satu yang akan merugikan Begini Pak, minyak. Pak, Itu mohon izin Pak Menteri. diperbincangkan. TPPI pernah kami bahas di Komisi 7. Itu Bapak Ya, tunggu dulu Pak. Enggak, tunggu dulu. Supaya Bapak juga ngerti. Kita istirahat sejenak. Kacau nih Bapak ini.